Cek. Ya, pada materi hari ini kita akan bahas ya, teman-teman semuanya. Bisa diperhatikan di sini, kita akan membahas mengenai bottom navigation menu ya. Jadi ini sudah Pak Aji buatkan satu buah screenshot ya. Jadi agar bisa menjadi contoh ya. Ini jadi ada tampilan menu yang berada di bawah ya. Jadi ada beberapa menu di sini, ada dashboard, ada home, ada profil seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat bottom navigation menu sederhana ya. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama kita pelajari dulu apa saja komponennya seperti itu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada activity ya. Ya kita bisa menyebutnya main menu activity. Nah, main menu activity ini sebagai rumahnya ya teman-teman ya. Jadi tempat menempelnya menu-menunya ini. Nah, sebenarnya yang berada di bawah ini disebut dengan fragment ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini ada home atau dashboard, berarti di sini namanya fragment dashboard seperti itu. Berarti kalau ada profil, berarti fragment profil seperti itu. Jadi perbedaannya apa antara fragment dan activity? Kalau activity itu punya tag activity di manifest ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan fragment dia tidak ada tag fragment di dalam activity ya, di dalam manifest ya. Jadi life cycle-nya itu berbeda ya teman-teman ya. Life cycle-nya itu berbeda dengan activity seperti itu ya. Jadi seperti apa namanya fragment itu seperti menempel gitu ya, menempel di dalam main activity. Jadi singkat cerita di kasus kali ini fragment itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus punya apa ya host gitu ya. Dia harus punya host untuk tempat dia menempel seperti itu. Oke, langsung saja ya. Ini saya menggunakan project yang kemarin ya ini ya. Ini apa yang saya jelaskan ini mengenai API ya ini ya. Ngehit API menggunakan JSON array ya ini kalian mau buat baru atau menggunakan yang kemarin nggak masalah ya. Oke, yang pertama saya buat activity-nya dulu, saya buat rumahnya dulu gitu ya. Jadi di sini saya buat new activity ya, yang empty aja ya, yang kosongan ini ya, yang scratch ini. Nah kita beri nama di sini main menu ya, main menu ya. Oke, oke finish. Nah, di dalam main menu.java-nya nanti ini sebagai tidak hanya tempat menempel ya, tapi juga untuk misalkan bikin transaction, yaitu untuk perpindahannya gitu ya. Misalkan user klik dashboard gitu ya. Nah, nanti yang mengatur perpindahan atau action-nya itu berada di main menu tersebut ya, seperti itu. Misalkan kalau ngeklik yang profil, nah berarti nanti bikin transaction-nya atau menampilkannya itu yang profil seperti itu. Jadi untuk nge-switch tampilannya itu berada di dalam activity ini ya. Ini seperti biasa ini view compare-nya saya hapus saja ya. Yang nggak dihapus juga nggak apa-apa sih, tapi kebiasaan saya hapus saja. Jret. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke XML-nya ya, teman-teman ya. Kita ke XML-nya seperti ini ya. Ya. Nah, ini buat contoh aja Pak Haji pakai menggunakan linear layout ya. Nah, linear layout. Nah, ini di enter aja ini. Oke, ini tak sembunyikan dulu biar nggak penuh ya guys ya. Oke, ini pakai linear layout ya. Linear layout ya, orientationnya vertikal saja. Nah, seperti ini. Ya, terus tempat dia menempelnya nanti fragment ya teman-teman ya, itu kita pasang dulu yang namanya frame layout ya. Oke, jadi di sini namanya adalah frame layout. Frame layout ini sebagai parent ya teman-teman ya, jadi tempat dia untuk menempel ya. Untuk width-nya kita kasih ya, untuk width-nya kita kasih match parent ya, biar dia bisa menyesuaikan ukuran full screen-nya. Untuk height-nya kita buat 0 dp aja ya. Jadi nggak apa namanya eh, biar tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi biarkan dia secukupnya aja seperti itu.
Oke, ID-nya belum dikasih ya. ID-nya kita kasih nama frame layout ya. Nah, sorry, frame layout ya. Oke. Terus ada errornya ini kita harus tambahkan mungkin wake-nya ya. Wake-nya 1 ya, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi sorry ini bukan di tag tutup ya. Kita buat yang seperti ini. Nah, jadi apa namanya, nggak langsung slash tag tapi tag aja, terus nanti close tag-nya itu di bawahnya seperti ini ya. Tengahnya kita tambahkan sesuatu seperti itu. Nah, Ditambahkan bottom navigation menu ya. Bottom navigation view ya, bottom navigation view. Nah, bottom navigation view, width-nya dan height-nya kita isi. Untuk width-nya transparent ya, biar mengikuti ukuran layar. Terus height-nya wrap konten aja ya, jadi biar nggak terlalu apa namanya, besar gitu ya. Terus di sini kita kasih ID ya, ID-nya seperti biasa, ID-nya bottom navigation, udah gini aja ya. Oke, jadi kita sudah apa namanya, membuat sebuah frame layout ya, yang nantinya digunakan untuk pindah-pindah tampilannya. Terus bottom navigation view-nya ini untuk yang di bawahnya ini gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita buat menu itemnya dulu ya. Jadi di bawah ini mau menampilkan apa saja. Nah, gitu ya. Kita buka project tree-nya ya. Kita buka project tree-nya. Kalian masuk ke REST ya. Jadi menu yang akan ditampilkan tadi itu masuk ke REST seperti itu. Nah, kita buat satu buah package ya. Kita buat satu buah folder atau package ya. Itu namanya menu ya, teman-teman ya. Jadi di folder REST-nya itu klik kanan new Android Resource Directory ya. Android Resource Directory diklik aja. Nah, resource set-nya kita beri yang di bawah ya. Ini kita scroll aja. Resource tab-nya ini yang di atas ya, kita pilih yang menu ya, kita pilih yang menu. Nah, seperti ini. Directory name, menu, source tab-nya menu. Yang ini biarin aja ya, yang bawah-bawah ini biarkan saja. Oke, nah. Oke, jadi terbentuk satu buah folder yang namanya menu ya. Lalu klik kanan saja di sini. Lalu kita pilih menu resource file ya. Nah, menu resource file ini file name ya. File name-nya kita beri menu gitu ya, menu item gitu ya, menu item saja seperti ini. Di oke. Nah, ini akan muncul menu-menu yang ada di XML-nya ya, XML-nya seperti itu. Nah, jadi kita di sini ini saya komen aja ya di sini ya. Apa namanya? Berarti home, terus history gitu ya, misalkan, terus profil gitu ya. Kita mau tambahin di sini gitu. Oke, jadi yang akan kita gunakan adalah tag ini ya, item ya. Item seperti ini. Diklik aja item, terus ada ID-nya ya, jangan lupa. Icon ya, iconnya Pak Aji mengambil dari bawaannya Android ya, icon bawaan Android. Misalkan kalau di kemudian hari kalian misalkan punya icon sendiri diperbolehkan saja. Ini kok iconnya menu view ya, mungkin kita ganti saja IC Home gitu. Ada nggak ya? Home. Tidak ada, ya udah pakai bawaan aja, sekedar contoh gitu ya. Terus misalkan kita tampilkan ada 3 ya teman-teman ya. Kita blok aja Ctrl D 3 kali seperti ini. Oke, ini home. Terus setelah home, setelah home itu ada ya menu user nggak apa-apa ya, menu user. Terus ini ada saya pakai random aja ya ikonnya ini ya, profil ya yang paling kanan ya. Nah, sebenarnya di sini ada aturannya ya teman-teman ya. Kita tidak bisa menampilkan menu yang di bawah itu banyak sekali ya. Tapi juga jangan satu tok gini, jangan ya. Namanya bukan menu malahan gitu ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan ya kayak aplikasi e-commerce Shopee itu ya itu sampai 6 atau saya pernah lihat itu 6 itu.
Itu menunya itu jadinya user experience-nya ngekliknya jadinya susah ya kalau kalau menunya itu terlalu banyak seperti itu. Oke, ya ini sudah ya. Jadi menu itemnya sudah. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, kita buat fragmentnya ya. Kita buat fragmentnya. Ini baru membuat menu yang ada di bawahnya. Oke, terlewat sedikit, jadi kita masuk ke activity main menu ya, teman-teman ya. Yang tempatnya frame layout tadi, yang tempat ada XML-nya bottom navigation view, tolong di sini tambahkan ya. Nah, teman-teman kalau biasanya nambahin tuh nggak selalu di akhir tag ini di enter tuh nggak ya. Di sini juga bisa ya, di enter aja. Jadi tidak harus urut ya. Kita tambahkan app menunya ya. Jadi menunya itu mau menampilkan apa gitu ya. Nah, di sini tadi add menu berarti menuju ke folder menu gitu ya. Terus nama filenya tadi apa? Berarti menu item. Nah, kayak gini. Nah, ini ya kita di live previewnya muncul seperti ini ya, guys ya. Muncul live previewnya seperti ini gitu. Ada 3 gitu ya. Jadi tidak langsung ditempel di activity main menu, tapi kita pisahkan di menu item tadi ya yang kita buat ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung jump ke menu item dengan kontrol terus klik ya. Nah, klik. Nah, di sini. Kalau mau mengubah ya mengubah di sini gitu ya. Jadi apa namanya? Biar rapi ya guys ya, seperti itu. Oke, ini menunya sudah apa XML-nya, terus menunya juga sudah, ini menu itemnya, terus activity-nya ini yang paling terakhir ya. Kalau kita buat sekarang nanti malah error semua ya, karena kita belum membuat fragment layout ya. Jadi, sorry, kita belum membuat fragment-fragmentnya ya teman-teman ya. Jadi biarkan saja apa namanya menu activity ini. Oke, berarti yang pertama ada home. Nah, berarti caranya bagaimana? Dari kelasnya dulu aja ya, berarti klik kanan new Java class. Atau ini sebenarnya bisa sih fragment seperti ini, jadi langsung dibuatkan gitu ya. Tapi kalau apa aja biasanya from scratch ya, jadi Java class, terus namanya adalah home fragment. Nah, kayak gini. Oke, nah biarkan dulu ini. Terus ulangi sampai 3 kali ya, membuat home, terus adalah user menu ya, user menu tadi ya. Nah, ini nanti kita extend-nya nanti sorry ini salah ya, harusnya user menu fragment ya. Ini Pak Haji hapus dulu. Oke, dihapus. Jadi belakangnya ada tulisan fragmentnya gitu ya. Jadi apa tadi user menu fragment. Nah kayak gini. Jadi biar namingnya enak ya dibaca itu biar jelas gitu ya. Kalau codingnya udah banyak itu kan bingung nanti. Java class berarti profil fragment. Nah kayak gini. Atau kalian mau buat package sendiri nggak apa-apa sih ya. Jadi boleh-boleh saja. Berarti klik kanan dibuat subfolder yang isinya fragment boleh-boleh saja. Oke, ya berikutnya satu-satu ya. Atau kita buat ininya dulu ya, XML-nya dulu ya, layout-nya ya. Di folder layout kita buat 3 kali ya, sama ya, layout resource file berarti home underscore fragment ya. Kita ngikutin naming-nya di sini ya, jadi nggak ada caps lock. Home fragment, ya home fragment ya. Oke, oke. Ya, 3 kali ya, karena menunya ada 3, layout resource file. Ini berarti user underscore menu underscore fragment. Oke. Terus habis itu yang terakhir profil underscore fragment. Ya. Nah, ini ya. Isinya apa ya, Pak? Isinya dibuat biasa aja ya. Ini pakai linear layout, terus ada linear layout, orientasi vertikal ya, gini aja ya. Ini saya kasih satu teks yang di tengah gitu ya. Text view berapa elemen berapa konten semua ya. Nggak usah dikasih ID, ini sekedar contoh teks. Ini profil gitu ya. Ini profil. Nah, ini ya. Gravity
Lewat Gravity Center ya. Ini tak kopas saja ya teman-teman, benar-benar Ctrl A, Ctrl C, terus pindah ke apa tadi ya, user menu profil ya, ini XML-nya Ctrl V aja di sini. Nah, terus tapi hati-hati di sini diganti ya, jangan apa ngasal gitu ya. Ini berarti apa? User menu gitu ya. Oke, terus apa tadi? Home fragment ya, ini di Ctrl V lagi di sini ini. Nah, ini berarti namanya ini home. Home ini home gitu ya. Oke. Ya, terus kita bisa langsung fokus saja ke satuannya ini ya, home fragment ini lah ini. Oke, jadi langkah pertama kita extend dulu ya. Extendnya adalah extendnya adalah fragment ya. Ini diimport aja ini. Oke, jadi bukan extend apa itu yang app compat activity atau activity ya. Extendnya sudah berbeda. Oke, terus di sini kita perlu menambahkan mirip-mirip dengan on apa activity ya. Jadi ada on create-nya untuk versi fragment sendiri itu ya. Ya, kalau di sini activity itu tadi namanya on create ya. Nah, kalau di fragment namanya adalah on create view ya, teman-teman ya. Ini kita kopas saja. Layout apa? Diimport-import aja ya, seperti itu. Ada perbedaan ya, ada tambahan view-nya itu ya. Oke. Ini di import-import aja kalau ada error. Nah, nah ini jadi ada variabel view di sini gunanya untuk nanti, sorry ini biar nggak error dulu ya, berarti apa? Profil fragment. Kita arahkan ke XML yang udah kita buat tadi ya. Yang udah kita buat tadi isinya itu ini profil gitu ya. Sorry ini kan home ya, berarti kita ganti. Berarti home fragment. Oke. Sebentar, ini ada satu variabel view ini saya solving dulu ya. Oke, kita buat variabel global di sini view ini ya teman-teman ya. Jadi view ini gunanya untuk apa? Kita nanti nggak bisa langsung kalau punya, sorry ini di luar ininya ya. Oke, di luar ininya. Misalkan txt name sama dengan find view by ID seperti ini, itu nggak bisa ya, karena ini digunakan di activity ya. Nah, jadi kalau karena perlakuannya berbeda, singkat cerita seperti itu. Jadi kita harus tambahkan view titik gitu ya. Oke, misalkan ya, berarti view, nah pakai variabel global tadi, terus baru view find view by ID-nya. Nah, jadi find view by ID-nya, metode find view by ID-nya ini akan muncul ketika kita memanggil variabel view ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nggak pakai komponen dulu ya, ini saya hapus saja, nggak ada apa-apanya. Oke, terus ini kita benar-benar copy paste aja ya. Lakukan hal yang sama untuk apa tadi user menu dan apa? User menu dan profil ya ini ya. Ini dikopas saja. Hati-hati nanti ngubah layoutnya ini ya. Layoutnya ini harus sesuai ya. Ya, oke. Mau diketik juga nggak apa-apa sih. Tadi apa? User menu profil. Yang Java-nya ya. Berarti user menu fragment. Ini extend-nya tadi apa? Extends fragment. Ya, oke. Nah, ini ya. Terus kita kopas saja dari tadi. Thread. Nah, kalau ada error-error, oh nggak ada ya. Berarti sudah langsung apa terimport ya, teman-teman. Hati-hati berarti ini layoutnya adalah user menu fragment. Nah, gini ya. Jadi kita kalau namingnya enak itu nggak pusing ya. Jadi tadi kasih nama apa gitu ya. Jadi kita berikan naming yang sesuai ya. Oke, yang terakhir berarti profil fragment, berarti extends fragment ya. Extends fragment. Kopas saja. Jret. Nah, hati-hati berarti ini tadi user salah, profil ya. Profil fragment. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi berarti urutannya tadi ya. Berarti rumahnya dulu kita buat, isinya, rumahnya berarti apa tadi? Main menu ini ya. Ini masih kosongan Java-nya, tapi XML-nya kita apa namanya? Isi ini. Terus bottom nav menunya ini diisi apa gitu ya. Berarti dari folder menu XML menu item ya. Kontrol klik aja. Nah, ini tempat mengatur item-item yang diperlukan ya. Nah, sekarang langkah terakhirnya baru kita masuk yang apa tadi?
main menunya Java. Nah ini biar nggak terlalu penuh, ini saya close other tabs ya, biar nggak pusing ya ini. Jadi di sini untuk setup on click ya, on click menunya ya. Nah seperti ini. Oke, langkah yang pertama kita buat dulu seperti biasa find view by ID-nya itu ya. Oke, di sini langsung saja, nah ini ya, bottom navigation menu. Oke, berarti kita buat bottom navigation, bottom navigation. Oke, nah seperti ini ya. Oke, terus find view by ID-nya ini ya, find view by ID-nya kita tambahkan di sini di dalam on create ini. Kenapa saya buat bottom navigation objeknya ini di luar global? Karena bisa saja nanti dipanggil di luar method on create. Kalau buatnya di dalam on create ya nggak bisa gitu ya. Terus coding berikutnya ini fragment pertama yang muncul ya teman-teman ya, get support fragment manager begin transaction, berarti apa namanya, munculkan seperti itu ya, munculkan replace ya, yang sebelumnya apa gitu ya, sebelumnya misalkan nggak ada, ya udah berarti tampilkan aja fragment apa namanya, sorry, replace apa namanya, frame layout itu dengan home fragment gitu ya. Ini untuk yang pertama kali. Berarti frame layout-nya ini masih error ya. Berarti tadi kasih ID apa ya? Frame layout-nya ya. Frame layout. Nah, gini ya. Frame layout-nya itu diisi apa? Diisi home fragment gitu ya. Ya ini terserah sih. Kalau misalkan Pak, saya yang pertama mau nampilin tab kedua, ya berarti nanti di sini jadinya adalah user menu gitu ya. User menu fragment gitu ya. Tapi di sini kalau yang apa biasanya kan muncul kan yang paling kiri ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya kita buat di sini on click-nya ya, teman-teman. Oke, kita panggil bottom navigation-nya, bottom navigation titik set. Nah, ini agak panjang ini. Set navigation selected listener ya. Nah, ini. Oke, ulangi ya. Ini set on item selected listener. Oke, set on item selected listener kurung buka tutup titik koma dulu gini ya. Baru kita isi isinya gitu ya. Kita isi isinya mau ngapain gitu ya. Berarti item ya menu item boleh ya ini otomasinya dari ini. Terus kurung kurawal buka tutup ya seperti ini. Terus kita bisa berikan action-nya ya teman-teman ya. Oke saya ulangi sedikit ya biar kalian nggak bingung ya. Tadi apa set on item selected listener ya. Set on item selected listener jret. Nah kurung buka tutup titik koma. Terus baru isinya kita kontrol spasi aja auto complete. Nah, di sini ada menu itemnya terus actionnya ngapain gitu ya. Nah, kurung kurawal ini ya ini dikasih kurung kurawal saja, buka tutup ya. Nah, oke. Karena di dalam ini kita mengatur fragmen, jadi di sini kita buat objek fragment ya. Fragment. Nah, ini fragment. Nah, sama dengan 0 gitu aja dulu ya. Kita jadi ketika membuat itu kita pastikan kosong dulu ya. Nah, biar nggak error di sini return return fragment gini ya. Ya. Nah, jadi kita biar biar nggak apa namanya, biar nggak error dulu gitu ya. Sorry kok return fragment, returnnya true ya, returnnya true gini ya. Oke, di sini terus kita membuat apa if else-nya ya. If kalau misalkan usernya klik yang apa home, nanti munculnya home gitu ya. Beda dengan yang atas ini ya teman-teman. Kalau yang atas ini yang pertama kali muncul ya. Kalau yang di bawahnya ini set on selected, set on item ini namanya aja set on item selected ya. Ketika diklik ya. Nah itu apa action kliknya seperti itu. Oke, berarti bikin if else sampai 2 kali ya. Yang terakhir nanti else ya. If kurung buka tutup, kurung kurawal buka tutup, else if ya, else if kurung buka tutup, kurung kurawal buka tutup,
Habis itu berarti yang terakhir ya, berarti yang terakhir berarti nggak usah else if ya, langsung kurung buka tutup saja. Nah, if-nya ini apa? Berarti item ya, menu item sama dengan kita panggil ID-nya satu-satu ya, si tadi di dalam menu home gitu ya, menu home. Sama dengan r.id titik menu home. Nah, ini. Oh, 2 kali ya, sorry. Ini kan membandingkan ya. Membandingkan. Oke, berarti karena get ID ya, berarti menu item titik get item ID ya. Sorry ya, agak ada kesalahan ya. Berarti menu item get item ID sama dengan menu home gitu ya. Nah, ini dikopas saja ya isinya if ya, masuk ke else if yang bawahnya jeret seperti ini. Berarti kalau enggak home berarti ya misalkan menu user gitu ya. Terus yang bawah sebenarnya kalau mau memastikan bisa aja sih di sini dikasih else if lagi ya teman-teman ya untuk memastikan ya. Berarti kalau enggak home, user, menu user atau yang terakhir adalah profil. Nah, seperti ini ya. Oke, terus habis itu kita isinya apa di dalam kondisinya ini? Ya kita panggil si home fragment tadi ya. Berarti fragment ya, isinya fragment ini ya diisi dengan apa? Sama dengan home kelas ya, home fragment. Kurung buka tutup titik koma ya. Atau new ya. New, nah seperti ini. Nah, kalau di Flutter biasanya nggak pakai new nggak apa-apa ya. Kalau yang menu user berarti fragment sama dengan new apa tadi user menu fragment. Nah, titik koma. Else berarti page fragment sama dengan new profil fragment. Jadi, nah ini ya. Nah, terus setelah di if diapakan? Nah, kita apa namanya? Kita panggil yang bikin transaction lagi ya. Nah, ini ngopas saja dari atasnya ya, karena kan fungsinya kurang lebih sama. Jret. Nah, jadi saya kasih kondisi ya di sini ya. Kalau fragmentnya tidak sama dengan nol, berarti ada isinya ini ya. Sudah melalui if-nya ini ya. Berarti nanti get support fragment bikin transaction replace frame-nya, berarti tadi apa? Sorry salah ketik. Frame layout dengan fragment ya. Sebenarnya bisa ya teman-teman get support ini satu blok ini saya copy lah ya, Ctrl X gini. Di dalam sini bisa ya, di dalam if-nya. Tapi jadinya nanti malah boros ngoding ya. Mending setelah di if aja, terus baru dibikin transaction terakhir gitu ya, biar lebih apa ya, biar lebih irit codingnya gitu ya guys ya. Oke, ini sudah untuk action-nya, action kliknya. Sekarang kita munculkan ya, karena di sini kan yang pertama muncul kan main activity ya. Berarti kita pindah, kalau teman-teman pakai project baru silakan ya. Nggak apa-apa, karena Pak Aji ini pakai project yang kemarin ya. Jadi main activity-nya di manifest ini, nah ini ya, ini kan yang jalan pertama kali kan main activity. Intent filternya saya pindah ke main menu ya. Ini saya ubah jadi close tag jadi tag biasa ya. Tag close ini ya. Oke. Nah, ini saya kali sedikit ya pakai ngubah di XML-nya ya. Nah, kayak gini. Terus di sini ya eksporternya true ya. Ya, oke. Berarti yang dijalankan pertama kali nanti adalah main menunya ya. Ya kita nggak bisa naruh sekali lagi kita nggak bisa menaruh fragment apa tambahkan di sini nggak ya. Coba ya. Oh, nggak ada kan? Jadi dia istilahnya tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kita langsung coba saja refresh di running device-nya. Oke, ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ada apa namanya? Ada uh, sedikit bug ya. Ini malah munculnya nggak terlalu mepet ke atas. Bentar, ini kita solving dulu di bagian mungkin di bagian ini ya. uh, User sorry, main menunya ya, tempat dia menempelnya ini ada yang keliru ya.
Oke, ini ternyata ada kesalahan frame layout-nya itu, frame layout dan bottom nav-nya ini harus berdiri sendiri ya guys, mohon maaf. Jadi, frame layout-nya di atas ya, yang ganti-ganti itu, terus bottom nav-nya di bawah ya. Oke, ada kesalahan sedikit. Oke, ini saya hapus saja, berarti close tag langsung ya, berarti close tag aja, terus bottom nav-nya saya cut, saya pindahkan di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi frame layout-nya ini nanti yang blank ini ya teman-teman ya. Terus yang bottom nav-nya ini yang ada di bawahnya. Oke, kita langsung saja debug lagi di running device ya. Jadi jangan expect langsung bisa ya. Jadi kalau ada error bisa dikoreksi kembali ya teman-teman ya. Ya ini sudah di bawah, sudah benar, tapi tulisannya kok tidak muncul. Oke, kita periksa lagi. Apa namanya? Tiap fragmennya tuh harusnya muncul, tiap fragmennya ini harus muncul apa tulisannya ini ya, tulisannya ini ya teman-teman ya. Oke, kita stop dulu. Eh, Baik, setelah kita cari errornya ya, jadi di fragmennya pun sudah normal, ini sudah normal ya. Oke, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Berarti yang salah itu di rumahnya ini ya, main menunya ini ya. Coba kita hapus dulu yang edge to edge enable ini ya. Ini biasanya nanti yang apa? Kita hapus dulu ya. Jadi kita hapus seperti ini. Nah ini munculnya seperti ini ya. Jadi sudah muncul eh, apa? Kontennya ya. Kontennya per apa ini? Kontennya per fragment ya. Ini home. Nah, ini user menu. Kalau diklik, nah ini sudah frame layout-nya sudah ganti-ganti ya. Frame layout-nya sudah ganti-ganti, terus ini menunya juga sudah ganti-ganti seperti itu. Oke, demikian materi hari ini ya. Jadi nanti setelah ini, jadi kalian mengikuti ini dulu. Nanti 2 jam cukup ya ini ya. Jadi nanti setelah 2 jam itu akan ada project ya. Jadi pastikan ini sudah bisa dulu. Kalau nggak bisa berarti susah nanti untuk melanjutkan ke project tasknya ya. Terima kasih.